Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Pandu Dewanata dengan saya Mas Zidni. Pada video kali ini kita akan belajar mengemudi mobil matic. Nah, bagi pemula maupun bagi yang ingin belajar mobil matic walaupun sudah bisa mobil manual. Terkadang apa sih bedanya mobil manual dengan matic? Nah, apakah kalau kita belajar harus dari mobil manual dulu? Apa boleh langsung belajar mobil matic? Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai habis. Nah, untuk tuas-tuasnya hampir sama dengan mobil manual. Nah, tuas lampu dan tuas wiper hampir sama semua ya. Kalau ini tergantung mobil. Kadang ada melipat spion otomatis dari dalam, ada pengaturan spion, ada tombol-tombol untuk mengatur kaca jendela. Nah, ini berbeda-beda tergantung mobil kalian. Tinggal menyesuaikan. Untuk tuas membuka tangki bensin biasanya ada di bawah sini. Ya, kadang ada di bawah jok juga. Nah, seperti biasa sebelum belajar, pastikan tempat duduk kalian sudah di setel senyaman mungkin ya. Dan pakailah sabuk pengaman. Ingat, sabuk pengaman wajib dipakai. Oke, sekarang mari kita hidupkan mobilnya. Masukkan kuncinya. Oke, sama ya. Nah, ini sudah pada posisi on. Setelah itu langsung putar ke kanan satu kali. Nah, mesin sudah menyala. Jarum RPM sudah naik ya, ini mesin sudah menyala. Hidupkan AC supaya tidak panas. On off. Nah, ini pengatur kipas blower. Ini pengatur suhu. Selanjutnya, nah ini yang paling penting. Pada pedal mobil matic itu hanya ada dua, gas rem saja, dan kaki kiri harus berdiam diri saja, tidak boleh digunakan untuk mengerem ya. Rem dan gas hanya dioperasikan dengan kaki kanan saja. Jika terjadi pengereman dengan kaki kiri, biasanya mobil berhenti mendadak karena kaki kiri tidak terbiasa menginjak rem. Karena kaki kiri biasanya terbiasa menginjak kopling. Jadi usahakan hanya menggunakan kaki kanan saja. Nah, setelah itu handrem masih sama ya. Handrem masih sama. Selanjutnya gigi transmisi. Nah, di sini ada mode P, R, N, D, S, L. P untuk parkir, R untuk mundur, N ini netral, D untuk mengemudi di jalan biasanya ya, jalan datar ataupun tanjakan yang sedang. S ini untuk mendahului, L ini gigi yang paling rendah. Misalnya kita mau di tanjakan yang curam, kita alangkah baiknya memindah ke gigi L saja. Nah, pada posisi N, ketika mobil dimatikan, kunci tidak bisa dicabut. Kalau mau mencabut kunci, harus pada posisi P. Jadi N ini digunakan ketika berhenti sementara, misalnya di lampu merah saja. Nah, ketika kita parkir, tapi tukang parkir melarang untuk memakai handrem, kita harus memindahnya ke N, supaya mobil kita bisa didorong ke depan dan ke belakang, itu harus di gigi N. Namun ketika mesin sudah mati, tuas ini tidak bisa dipindah ke N. Kita harus memasukkan kunci kita ke sini dulu. Kunci dimasukkan ke sini, ditekan, baru kita bisa mengubahnya ke gigi N. Nah, seperti itu. Oke. Untuk mulai berjalan, injak rem dulu ya, injak rem dulu. Injak rem dulu. Urutannya ya, injak rem. Tekan ini ya, ini ada tombol pengaman. Ini supaya tidak bergeser sendiri ketika tersentuh secara tidak sengaja ya. Ini ada tombol pengamannya. Untuk memindahkan tuas transmisi, tekan tombol pengamannya dulu, baru dipindah ke D.
Nah, dipindah ke D ya. Setelah itu lepas handrem. Nah, ketika mau berjalan, tinggal melepas pedal rem saja. Ini mobil sudah berjalan. Bagi teman-teman pemula, jangan tergesa-gesa menginjak gas. Cukup dilepas pedal rem saja. Ini mobil sudah berjalan. Nah, oke, kita ke sana. Untuk menambah kecepatan, tinggal tambah gasnya. Oke, seperti itu. Jadi, jangan tergesa-gesa menginjak gas dulu. Bagi yang sudah bisa mobil manual, ketika mau mengemudi mobil matic, tinggal menyesuaikan saja. Nah, bedanya tidak ada pedal kopling. Bedanya hanya gas dan rem saja. Nah, di mode gigi transmisi D itu sudah bisa kita gunakan di mana saja kecuali tanjakan yang sangat tinggi ya. Oke, kita putar balik lagi. Oke, cukup di gigi D saja. Nah, cukup di gigi D saja. Seperti itu. Cukup di gigi D saja. Nah, kalau berhenti, tinggal diinjak remnya saja. Tinggal diinjak remnya, diinjak yang halus remnya ya. Ini mobil sudah berhenti. Nah, jika berhenti di lampu merah, kita pindah giginya ke netral ya. Netral, angkat handrem. Nah, ini ketika kita berhenti di lampu merah ya. Netral, kemudian angkat handrem, kaki bisa istirahat. Untuk jalan lagi, rem dulu, pindah ke D, lepas handrem, baru lepas rem kaki. Nah, seperti itu ya. Rem kaki dilepas, mobil sudah berjalan merayap. Tinggal kita menambah gasnya sedikit saja. Kita berhenti lagi. Nah, untuk mundur, kita tinggal memindah tuas gigi transmisi ke R. Pilih ke R. Ini mobil sudah mundur jika rem dilepas. Nah, ini rem saya lepas, mobil mundur ya. Tinggal menyesuaikan remnya. Mau berhenti, injak rem lagi, mundur lagi, angkat rem lagi, berhenti, injak rem lagi, mundur lagi, angkat rem lagi. Nah, netralkan lagi ya. Jadi kalau mau maju atau mengemudi sehari-hari, kita menggunakan gigi D. Nah, rem kita lepas, mobil sudah berjalan. Nah, rem dilepas, mobil sudah berjalan merayap. Nah, tinggal menambah gasnya. Oke, berhenti lagi. S, ini ketika kita mau mendahului mobil lain. Ya, kita gunakan S. Ini mobil bekerja di RPM yang tinggi. Untuk L ini ketika di tanjakan curam atau di turunan curam. Ketika kita mau menggunakan engine brake atau pengereman mesin, kita gunakan gigi L. Nah, supaya mesin membantu kinerja rem. Oke, S untuk mendahului, L di tanjakan curam dan turunan curam. D untuk mengemudi sehari-hari kecuali tanjakan yang curam. R mundur. Nah, ketika mau parkir, kita harus pindah ke P supaya kunci bisa dicabut. Jika di N, kunci tidak bisa dicabut ya. Nah, kalau mau mencabut kunci di N, kita harus tetap ke P dulu. Ke P, angkat handrem. Oke, matikan mesin. Matikan mesin. Nah, ini kunci bisa dicabut. Tetapi tuas ini tidak bisa digeser lagi. Nah, jika mau memindahkan tuas gigi transmisi ke N, masukkan kunci dulu. Masukkan kunci, baru dipindah ke N. Nah, seperti itu. Jika kunci tidak dimasukkan di sini, tuas gigi transmisi tidak bisa dipindah.
Baru ketika kita parkir, lepaskan handrem ini supaya mobil kita bisa digeser tukang parkir ya. Oke, seperti itu. Kita hidupkan lagi. Putar ke kanan untuk menghidupkan mesin. Nah, mesin sudah menyala. Tekan AC. Nah, untuk mulai maju, tinggal pindah ke D. Rem dulu ya, rem. Pindah ke D. Nah, D. Untuk memindahnya, tekan ini ya. Tekan tombol pengaman. Terus baru pindah ke D. Lepaskan handrem. Setelah handrem dilepas, lepaskan rem kaki. Nah, mobil sudah berjalan. Sangat mudah sekali dibandingkan mobil manual. Nah, berhenti lagi. Mau mundur, tinggal pindah ke R. Pindah ke R ya. R. Lepaskan rem kaki. Mobil sudah mundur. Tinggal mau berhenti, rem lagi. Lepas lagi, mundur lagi. Mau berhenti, rem lagi. Oke, netralkan dulu. Jadi, sangat mudah sekali. Jika kita sudah bisa mobil manual, pasti kita mudah untuk beralih ke mobil matic. Nah, jadi saran saya bagi teman-teman yang pemula yang mau belajar mobil, alangkah baiknya, ya, ini cuma saran ya, alangkah baiknya mempelajari mobil manual terlebih dahulu. Nah, supaya kita bisa dua mobil sekaligus, manual dan matic. Kalau kita bisa manual, kita pindah ke mobil matic, sangat mudah sekali. Butuh penyesuaian beberapa detik, kita langsung bisa mobil matic. Nah, bedanya cuma di transmisi dan di pedal kopling ya. Tidak ada pedal kopling, transmisinya otomatis. Nah, transmisinya mundur, netral, dan mengemudi sehari-hari. Ini D ya, driving. Ini mode mengemudi sehari-hari, kecuali tanjakan yang sangat curam. S, ini mode sport ya. Ini mobil bekerja di RPM yang cukup tinggi, kita gunakan untuk mendahului. L ini gigi sangat rendah, gigi yang paling rendah pada mobil ini. Nah, jadi kita gunakan ketika tanjakan yang curam, atau kita gunakan ketika ingin membantu rem menggunakan mesin ya, atau engine brake. Kita gunakan gigi L. Untuk semuanya masih sama ya. Ini tombol lampu hazard. Ini steering switch, ini pada mobil-mobil tertentu. Kadang ada, kadang tidak. Ini untuk mengontrol audio ya. Semuanya masih sama. Ini yang saya gunakan Honda Brio. Nah, jadi tuas-tuasnya seperti ini. AC-nya sudah digital ini. Untuk mobil manual yang kemarin kan AC-nya belum digital. Nah, yang lain masih sama semua. Nah, spionnya sudah day and night vision. Nah, untuk malam hari kita tekan, kita tarik ya. Untuk siang hari kita dorong. Untuk malam hari kita tarik supaya mata kita tidak silau. Untuk siang hari kita dorong lagi supaya belakang terlihat. Nah, untuk mobil yang kemarin manual kan tidak ada day and night vision-nya. Ini sudah ada. Apalagi ya? Yang lain masih sama. Tuas kat mesin juga ada di bawah dashboard ya. Masih sama semua. Untuk kunci pintu, oh ya, untuk kunci pintu dan buka pintu ini ya. Ini buka, ini kunci, buka, kunci. Ini kunci jendela. Jadi jika jendela dikunci, tidak bisa dinaik turunkan. Yang bisa hanya sopir saja. Ini pengatur spion kanan dan kiri. Ini spion kanan kita atur, dan ini spion kiri. Masih sama ya. Bedanya yang kemarin, mobilnya kemarin di depan sini ya. Depan sini. Nah, untuk mobil yang saya gunakan ini Honda Brio. Ini pengatur spionnya berada di sini. Namun tidak ada auto retractable, tidak ada pelipat spion otomatis dari dalam ya. Yang lain masih sama semua. Oh ya, untuk mobil yang kemarin kunci pintunya kan lewat sini semua. Kalau ini kunci dan buka pintu lewat sini ya. Terus apa lagi ya? Yang lain masih sama semua.
Oke, saya jelaskan ini lagi ya. P untuk parkir, R untuk mundur, N gigi netral. N ini kita gunakan ketika di lampu merah atau ketika kita berhenti sejenak. D untuk mode mengemudi sehari-hari. Nah, di jalan yang datar, tanjakan yang tidak terlalu curam, turunan yang tidak terlalu curam, itu kita gunakan D. S ketika kita ingin mendahului. Di D juga bisa, tapi tenaganya kurang. Kalau di S ini mode sport, ini mobil bekerja di RPM yang cukup tinggi. L kita gunakan di tanjakan yang curam, atau kita bisa gunakan di turunan yang curam untuk membantu kinerja rem atau menggunakan engine brake. Nah, ketika kita parkir namun tidak boleh menggunakan handrem, jadi mobil kita harus didorong ke depan dan ke belakang, kita harus di gigi N. Namun ketika di gigi N, kunci tidak bisa dicabut. Jadi ketika mau ke gigi N, kita harus mematikan mesin dulu di mode P ya. Matikan mesin di mode P. Oke, mesin dimatikan, kunci cabut. Setelah itu kunci ditekan di sini ya. Dimasukkan ke lubang ini, ditekan. Nah, ini baru bisa dipindahkan ke mode N. Nah, seperti itu. Jadi mematikan mesin di mode P dulu, lepas kunci, baru dimasukkan ke lubang ini. Nah, seperti itu. Oke, kembalikan ke P lagi ya. Nah, itu tadi bedanya mobil manual dan mobil matic ya. Mobil matic tidak ada pedal couplingnya seperti mobil manual kemarin. Di transmisinya beda. Nah, kalau mobil manual kan gigi 1 sampai 5 dan R gigi mundur. Dan kita harus menginjak kopling. Jika terlalu cepat melepas kopling, mesin akan mati. Namun di mobil matic ini sangat mudah sekali. Pindah ke gigi D, lepas rem, mobil sudah berjalan. Nah, bedanya itu ya. Mobil matic sangat mudah sekali. Jadi teman-teman pemula yang mau belajar mobil dari nol, usahakan atau saya sarankan belajar mobil manual terlebih dahulu. Ketika kita sudah bisa mobil manual, maka otomatis kita bisa mobil matic. Secara otomatis itu tinggal butuh penyesuaian beberapa titik. Nah, oke, jika ada pertanyaan atau jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau jika ada tambahan, jika ada masukan, jika ada koreksi, tulis juga di kolom komentar. Nanti saya usahakan akan saya balas satu persatu. Oke, jangan lupa like video ini jika kalian suka. Subscribe channel Pandu Dewanata bagi yang belum subscribe. Dan share video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.